Lafran Pani lahir di kampung Pagurabaan, Kecamatan Sipirok yang terletak di kaki Gunung Sibual-Bual, 38 km ke arah utara dari Padang Sidempuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lafran Pani lahir di Padang Sidempuan tanggal 5 Februari tahun 1922. Beliau adalah anak keenam dari keluarga Sultan Pangurabaan Pani, dari ibu pertama yang meninggal 2 tahun setelah si anak bungsu Lafran Pani lahir. 5 orang saudara sekandung lainnya adalah Nyonya Tarip, Sanusi Pani, Armin Pani, Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Ali Hanfiah, dan 2 orang saudara seayah yaitu Nila Kusuma Pani dan Krisna Murti Pani. Dia merupakan tokoh pendiri organisasi HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Ayahnya Sultan Pangurabaan adalah tokoh Partai Indonesia atau Partindo di daerah Sumatera Utara. Sedang nenek dari Lafran Pani adalah adik dari seorang ulama besar yang fanatik dengan Islam, namanya Syekh Badurrahman. Sebelum tamat dari sekolah tinggi Islam, Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik atau AIP pada bulan April tahun 1948. Setelah Universitas Gadjah Mada atau UGM dinegerikan tanggal 19 Desember tahun 1949 dan AIP dimasukkan dalam Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial Politik atau HESP. Dalam sejarah Universitas Gadjah Mada atau UGM, Lafran Pani termasuk dalam mahasiswa pertama yang mencapai gelar sarjana, yaitu pada tanggal 26 Januari tahun 1953. Dengan sendirinya, Dr. Andes Lafran Pani menjadi sarjana ilmu politik yang pertama di Indonesia. Semasa di STI inilah, Lafran Pani mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam, tepatnya hari Rabu Pon, tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1366 Hijriah atau 5 Februari tahun 1947. HMI merupakan organisasi mahasiswa yang berlabelkan Islam pertama di Indonesia dengan 2 tujuan dasar. Pertama, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Dan kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. 2 tujuan inilah yang kelak menjadi pondasi dasar gerakan HMI sebagai organisasi maupun individu-individu yang pernah dikader di HMI. Dalam rangka mensosialisasikan gagasan keislaman keindonesiaannya pada Kongres Muslimin Indonesia atau KMI yang digelar mulai tanggal 20 hingga 25 Desember tahun 1949 di Yogyakarta, yang dihadiri oleh 185 organisasi alim ulama dan intelijensia seluruh Indonesia. Lafran Pani menulis sebuah artikel dalam pedoman lengkap Kongres KMI yang berjudul Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia. Sebagai Muslim dan warga negara Republik Indonesia, Lafran juga menunjukkan semangat nasionalismenya. Dalam kesempatan lain, pada pidato pengukuhan Lafran Pani sebagai guru besar dalam mata pelajaran ilmu tata negara pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta, Kamis tanggal 16 Juli tahun 1970, Lafran menyebutkan bahwa Pancasila merupakan hal yang tidak bisa berubah. Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun, ia juga tidak menolak beragam pandangan tentang Pancasila. Setiap tanggal 25 Januari, sebuah organisasi bernama Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI akan mengenang satu orang, Profesor Dr. Andes Haji Lafran Pani. Beliau pemrakarsa berdirinya HMI, organisasi yang banyak melahirkan sumber daya manusia terbaik di negeri ini. Lafran juga punya andil besar terhadap lahirnya proklamasi Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
Lafran Fani meninggal dunia pada tanggal 25 Januari tahun 1991. Beliau meninggal dunia dan layak dijadikan tokoh nasional, bahkan pahlawan nasional. Mei 1998, Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia dikepung demonstrasi besar-besaran. Tujuannya satu, menuntut reformasi. Aksi-aksi menuntut reformasi atas kekuasaan Orde Baru saat itu sebagian besar dipelopori oleh kelompok mahasiswa dan pemuda, tak terkecuali HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ini bukanlah kali pertama HMI berperan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jauh sebelum ini, HMI memang telah mengambil peran sejarahnya sebagai kelompok pembela umat dan pembela kepentingan bangsa. 5 Februari 1947, kurang 2 tahun setelah proklamasi, HMI lahir, mengambil peran sebagai salah satu kelompok yang turut berjuang melawan kolonialisme. Dipelopori Lafran Fani, seorang mahasiswa sekolah tinggi Islam di Yogyakarta, didirikanlah Himpunan Mahasiswa Islam. Di Indonesia ini sudah banyak persatuan pemuda, tetapi belum ada perkumpulan pemuda yang terdiri dari mahasiswa Islam. Tampil dengan identitas keislaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, kelahiran HMI menjadi salah satu anak kandung revolusi Indonesia. Pada era mempertahankan kemerdekaan, kader HMI pun turut serta dalam perjuangan bersenjata melawan kolonialisme Belanda. Peran penting HMI dalam perjalanan bangsa terus berlanjut. Tahun 60-an, pada era konflik ideologis di Indonesia makin meruncing, HMI terseret dalam pusaran intrik dan konflik tersebut. Mengambil sikap sebagai salah satu kelompok anti komunis, HMI menghadapi tekanan kuat. Kontrarevolusi adalah tuduhannya. Ya, HMI menunjang tunduk pada kepentingan bangsa secara keseluruhan nasional, sehingga justru yang menuduh kontrarevolusioner itu sebenarnya itulah yang kontrarevolusioner. Jadi filosofinya kalau mau digampangkan, kalau Anda dituduh pencuri atau maling, buktikan bahwa Anda itu polisi yang nangkap maling. Pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru tak serta membuat langkah organisasi HMI menjadi lebih mudah. Beragam pengendalian menghadang laju organisasi kemasyarakatan, tak terkecuali HMI. Pemberlakuan normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau populer disebut NKK-BKK tahun 1978, hingga pemberlakuan asas tunggal Pancasila melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 membuat perpecahan di tubuh HMI. HMI yang sejak semula berasaskan Islam terbelah menjadi dua kubu, yaitu antara kubu yang mempertahankan asas Islam dan kubu yang berusaha mengikuti perintah Presiden Soeharto dengan menerapkan asas tunggal. Bubarkan di fungsi ABRI, cabut NKK-BKK, kembalikan Dewan Mahasiswa pada porsinya, kemudian cabut asas tunggal dan rombak kabinet. Ketika kekuasaan Orde Baru terus berlanjut, HMI tak lantas tunduk dan duduk diam. Tanpa ragu, HMI mengambil peran mengkritik dan menjadi inisiator bagi demokratisasi kehidupan bernegara. Menteri Dalam Negeri dalam hal ini waktu itu adalah Jenderal R. Hartono mengatakan hanya HMI yang siap dengan konsep perubahan undang-undang politik yang dituntutkan oleh berbagai pihak melalui media massa. Saya memutuskan
untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin momen inilah yang ditunggu-tunggu sebagian besar rakyat Indonesia yang telah lelah dengan gaya kepemimpinan Soeharto. Pasca Orde Baru tumbang, Indonesia memasuki era baru yang penuh harapan, era reformasi namanya. Tak terkecuali, HMI pun menyambut era ini dengan penuh gairah. Meski angin demokratisasi telah berhembus, bukan berarti tak ada lagi tantangan bagi HMI. Islam yang diidentikan dengan kekerasan, hingga alumni HMI yang banyak berorientasi pada kekuasaan adalah beberapa soal penting yang dihadapi HMI. Kader HMI masih dibutuhkan, malah sangat dibutuhkan. Nah, HMI harus tetap berpegang teguh cita-citanya buat apa HMI didirikan. Selama negara ini masih ada, saya kira peran dari kelompok-kelompok intelektual seperti yang dikembangkan oleh HMI ini akan semakin banyak dibutuhkan. Saya harapkan adik-adik HMI baik di struktural maupun luar struktural kembali kepada hitoh perjuangan HMI. Sederhana sekali, yaitu menjadi mahasiswa yang Islam. HMI bisa saling bertukar informasi, gagasan, kerjasama dengan institusi-institusi sejenis maupun yang punya kepentingan sama dengan HMI untuk membangun peradaban Indonesia dan dunia. Indonesia.